Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Sari, NIM 1904010073. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kontrak bisnis. Yang pertama, definisi kontrak. Kontrak berasal dari istilah yaitu perjanjian. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak, di mana masing-masing pihak yang di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Sedangkan bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Jadi kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di dalam substansi yang disetujui oleh para pihak yang terkait di dalamnya yang bermuatan bisnis. Perbedaan perikatan dan kontrak. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut satu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Hubungan dari perjanjian, perikatan, dan kontrak. Perjanjian atau persetujuan menimbulkan perikatan. Perikatan itu kemudian disebut sebagai kontrak apabila memberikan konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikat di dalam suatu perjanjian. Ada 9 asas kontrak. Yang pertama, asas konsensualisme. Yang kedua, asas kepercayaan. Yang ketiga, asas kekuatan mengikat. Yang keempat, asas permasalahan hak. Yang kelima, asas keseimbangan. Dan yang keenam, asas moral. Ketujuh, asas kepatuhan. Kedelapan, asas kebiasaan. Dan yang kesembilan, asas kepastian hukum. Bentuk-bentuk kontrak bisnis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kontrak tertulis, meliputi satu, kontrak bisnis yang dibuat di bawah tangan di mana para pihak menandatangani sebuah kontrak bisnis di atas materai. Kedua, kontrak bisnis yang didaftarkan oleh notaris. Ketiga, kontrak bisnis dilegalisasi di depan notaris. Keempat, kontrak bisnis yang dibuat di hadapan notaris dan dituangkan dalam bentuk akta notaris. Kedua, kontrak bisnis tertulis atau lisan, meliputi yang pertama, kontrak tertulis. Kedua, bukti dengan saksi. Ketiga, persangkaan. Keempat, pengakuan. Dan kelima, sumpah. Syarat sah suatu kontrak atau perjanjian ada 4, yaitu yang pertama, sepakat untuk mengikat dirinya atau berkomitmen. Yang kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, mengenal suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Macam-macam perikatan, yaitu yang pertama, perikatan bersyarat. Yang kedua, perikatan dengan ketetapan waktu. Yang ketiga, perikatan mana suka. Keempat, perikatan tanggung jawab. Dan yang kelima, perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Selanjutnya, prestasi dan wan prestasi. Prestasi dalam suatu kontrak atau perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau telah dituskan. Sedangkan wan prestasi atau ingkar janji adalah sebaliknya dari prestasi. Bentuk prestasi pada kontrak sebagaimana pasal 1234 KHU adalah yang pertama, memberikan sesuatu. Yang kedua, berbuat sesuatu. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Bentuk wan prestasi dalam suatu kontrak sebagaimana pada pasal 1234 KHU adalah tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi. Kedua, terlambat memenuhi wan prestasi. Ketiga, tidak sempurna memenuhi prestasi. Selanjutnya, force majeure adalah keadaan memaksa di mana posisi salah satu pihak, misalnya pihak yang pertama, gagal melakukan kewajiban akibat sesuatu yang terjadi di luar kuasa pihak pertama. Contohnya, seorang debitur meminjamkan sejumlah uang kepada kreditur berdasarkan perjanjian.
atau kontrak yang telah dibuat namun di tengah jalan debitur tiba-tiba mendapatkan keadaan memaksa yang membuat debitur tidak dapat melunasi hutang tersebut. Dengan keadaan memaksa, debitur tidak dapat dipersalahkan. Akibat kelalaian debitur ada 4, yaitu yang pertama, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur. Menurut pasal 1234 KHU Perdata, maka ada 3, yaitu yang pertama biaya. Segala pengeluaran atau pengongkosan nyata-nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak. Yang kedua kerugian. Kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang berakibatkan dari kelalaian debitur. Ketiga bunga. Kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayarkan oleh kreditur. Yang kedua, pembatalan perjanjian. Menurut pasal 1266 KHU Perdata, membawa kedua pihak kembali seperti keadaan semula sebelum perjanjian diadakan. Jadi perjanjian ini ditiadakan. Yang ketiga, peralihan risiko. Menurut pasal 1460 KHU Perdata, risiko adalah kewajiban untuk memiliki kerugian jika terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang-barang yang terjadi objek perjanjian. Keempat atau yang terakhir, membayar biaya perkara. Menurut pasal 181 HIR, bahwa pihak yang dikalahkan wajib membayar perkara. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.